Hai, gua Putra, dan selamat datang di Opiniku. Hai semuanya. Jadi kemarin gue sempat kepikiran buat bikin satu video, tapi gue nggak tahu mau bikin video apa. Dan akhirnya hari ini gue kesempatan buat bikin video remake soal quotes yang pernah gue bahas di channel ini juga. Yang ini videonya. Ya, dan sekarang videonya udah gue take down karena gue ngerasa kurang puas aja sama hasilnya. Mungkin lo semua udah nggak asing yang namanya ngelihat ataupun ngedenger sebuah penggalan kalimat yang biasanya dikeluarkan oleh tokoh-tokoh penting di dunia dan filsuf di dunia, atau yang biasa kita sebut quotes. Secara garis besar, pengertian quotes itu sendiri berarti kalimat atau ucapan dari seseorang yang dianggap menarik dan berisikan pendapat atau ide orang tersebut. Dalam sebuah karya tulis, biasanya sebuah quotes itu dijadikan sumber referensi atau bahan acuan untuk memperjelas dan memperkuat sebuah tulisan. Tapi, yang barusan gue sebutin tadi, that's not the point. Memang biasanya itu sebuah quotes bisa membuat lo jadi termotivasi dan lebih bergairah dalam menjalani sesuatu hal gitu. Cuman gimana kalau sebuah quotes yang bagus dibaca oleh orang yang salah dan akhirnya terjadilah mabok quotes. Contohnya gini, ada quotes yang mengatakan uang bukanlah segalanya. Gimana kalau quotes tersebut dibaca oleh orang-orang yang pada dasarnya itu mempunyai kepribadian yang pemalas dan gak mau kerja gitu? Apakah bakal kayak gini? Padahal kalau dia paham, arti quotes tersebut itu bukan ditujukan buat orang-orang yang kayak dia gitu. Cuman lebih ditujukan buat orang-orang yang kehidupannya cuma nyari duit dan terobsesi dengan uang gitu. Padahal ada hal lain selain uang. Makanya terciptalah quotes uang bukan segalanya. Cuman banyak banget nih di Indonesia yang masih banyak salah tafsir dalam mengartikan kalimat gitu. Dan kalau lu nanya gue kenapa bisa begitu, menurut gue itu problemnya ada di minat baca Indonesia yang masih rendah. Ngomongin soal minat baca, berdasarkan data UNESCO dan CCSU, itu Indonesia ada di urutan 60 dari 61 negara yang dikaji. Itu berarti negara kita itu ada di nomor 2 dari bawah. That's fucking crazy, man. Dan kalau dirasiokan itu, minat baca di Indonesia cuma nyampe di angka 0,001%. Itu artinya dari 1000 orang yang ada di Indonesia, cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Dan dari situ kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau minat baca yang masih rendah di Indonesia itu menyebabkan daya baca kita dan masyarakat kita itu masih rendah, sehingga terjadinya salah tafsir dan salah pengertian dalam suatu berita atau artikel itu masih banyak ditemukan di sosial media kita. Jadi intinya kalau misalnya lu ngebaca atau ngedenger sebuah quotes, itu lu perhatiin dulu dan telaah dulu quotes tersebut ditujukan buat orang-orang yang kayak siapa gitu. Karena nggak semua quotes itu buat semua orang. Ada beberapa quotes yang ditujukan emang buat orang-orang dengan sifat yang tertentu gitu. Jadi jangan karena ada quotes penampilan bukan segalanya, itu malah ngebuat lu seenaknya aja sama penampilan lu buat orang lain gitu. Padahal kalau penampilan lu bagus pun itu nggak rugi kan, malah bagus buat lu di mata orang lain gitu. Oke, itu aja pembahasan gue di video kali ini. Sebenarnya gue juga nggak tahu dari tadi ngomongin apaan. Cuman ya, I hope you enjoy this video aja lah ya. Oke, terakhir gue Putra Siregar dan goodbye.